berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iman seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri kebenaran bagi kami. Barulah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali di hari kedua kita berdoa puasa 10 hari untuk pencurahan Roh Kudus. Mari kita terus roh kita menyala-nyala dan melayani mengasihi Tuhan. Baik saudara, kita naikkan satu pujian dengan segenap hati, segenap jiwa kita melayani Tuhan dalam doa kita. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Oh glory, haleluya. Aku mau memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa di surga. Pada saat kami ketuk pintu hati-Mu Tuhan, pada saat kami meminta Engkau memberi, pada saat kami mencari mendapat, pada saat kami ketuk Engkau membukakan.
Bapa yang kekal, yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal, mengalir Roh Kudus. Ya dalam ayat sandar dalam ayat haleluya di Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur bahwa di hari kedua kita melakukan doa puasa untuk 10 hari pencurahan Roh Kudus. Baiklah, kita terus berjaga-jaga dan berdoa ya saudara, bangun kerohanian kita lebih dalam lagi dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, lebih antusias lagi dengan Tuhan, berilah haus dan lapar akan Tuhan. Seringkali ada satu keengganan ya, seringkali ada satu kebosanan, seringkali ada kesuaman. Kita minta Tuhan, ampuni hatiku Tuhan, beri lagi haus dan lapar, beri lagi kerinduan, beri lagi perkara-perkara rohani lebih lagi menjadi satu antusias ya, semangat yang baru. Jangan perkara-perkara duniawi yang buat kita semangat, tapi terbalik, harusnya perkara-perkara Tuhan, perkara-perkara rohani yang harus membuat kita bergairah dan semangat selalu di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, hari yang kedua kita melakukan doa puasa untuk 10 hari pencurahan Roh Kudus. Kita baca di dalam satu firman Tuhan, yaitu di dalam Matius ayat yang 7, pasal yang ke-7, hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ya saudara, kita yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, untuk mengalami baptisan Roh Kudus ya. Saudara mungkin sudah banyak mendengar ya tentang Roh Kudus, tentang karunia Roh Kudus, tentang baptisan Roh Kudus. Tapi saudara tidak ada satu kerinduan, keinginan untuk dipenuhi atau menerima baptisan, saudara tidak akan menerima. Jadi ada satu kerinduan, kehausan, ada satu keinginan di hati Tuhan. Aku mau mengalami Tuhan. Aku mau mengalami kepenuhan Roh Kudus-Mu. Karena aku gak kuat ke depannya, masa depanku tanpa Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan. Kita gak sanggup, kita gak mampu. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati ya, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau, aku rindu, dan aku mau dipenuhi, mengalami pengalaman supranatural bersama Tuhan. Ya harus punya kerinduan, keinginan, kehausan, kelaparan akan Tuhan. Itu yang kemarin kita bahas. Hari ini kita bahas mengenai doa ya. Kita minta. Apa sih doa itu? Kita minta kepada Tuhan. Ya, mintalah maka engkau akan diberikan. Ya, dikatakan di sini, mintalah maka akan diberikan padamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah. Kalau ketuk itu terus menerus sampai pintu dibukakan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah lemah, jangan pernah udahlah, gue memang gak bisa dibaptis Roh Kudus. Enggak lah, kayaknya Tuhan gak kasih gue. Jangan langsung berpikir negatif ya. Kalau orang lain diberikan, kita juga pasti diberikan karena memang Tuhan rindu ya. Tapi mungkin kita beresin hati kita ya. Tujuan kita dipenuhi Roh Kudus tuh kita harus mengerti. Bukan nanti udah kuasa, ada power, udah ada kesombongan, jangan. Tetapi dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, kita rindu ya
untuk mengalami pengalaman supranatural. Kita rindu untuk dipenuhi kuasa. Ya, ada otoritas, ada kuasa. Ini baptisan kuasa, baptisan Roh Kudus, supaya kita ada kekuatan. Kalau dengan kekuatan sendiri kita nggak kuat. Pada saat kita percaya Yesus pertama kali, Roh Kudus sudah ada di hati kita, diberikan. Ya, jangan menganggap oh itu gereja Protestan nggak ada Roh Kudus. Bukan. Roh Kudus ada di dalam gereja-gereja orang-orang Protestan, sudah ada. Mereka bisa ngomong Yesus itu Tuhan, itu udah ada Roh Kudus. Tetapi kalau gereja-gereja Betel, karismatik ya, gereja-gereja yang aliran Pentakosta, dia mengalami perjalanan lagi bersama Tuhan, mengalami kepenuhan Tuhan, mengalami seperti di Kisah Para Rasul. Ya, itu memang sesuai firman, jangan bilang oh itu sesat, apa laba-laba. Saya kemarin juga pernah ya dihina-hina, diolok-olok gitu ya. Apa Maria, laba-laba, lama, sandal barunya mana? Aduh Tuhan, saya pengen ketawa juga. Nggak boleh ya. Udahlah Tuhan, ampuni dia karena dia tidak mengalami, dia tidak mengerti gitu ya. Tapi pada saat kita yang mengalami, kita yang dipenuhi, waduh luar biasa. Kita jadi on fire, jadi kita apa-apa rindu untuk menceritakan tentang Tuhan. Dan mulai saat itu, pada saat dibaptis Roh Kudus, saya mengalami pengalaman-pengalaman supranatural dengan Tuhan, dibukakan alam roh, dan juga kita mengalami perjalanan terus bersama Tuhan. Tuhan bawa naik ya, dalam peningkatan rohani, dalam pengenalan akan Tuhan, ya, peningkatan secara rohani, juga secara jasmani juga saudara, berikan hikmat, bahkan sampai ekonomi ya, sampai keuangan, sampai Tuhan berikan mujizat secara ajaib dalam keuangan, dalam kesusahan, dalam kebangkrutan suami, ada pertolongan, ada mujizat pada saat kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu satu perjalanan iman, satu perjalanan kedalaman bersama Tuhan, satu perjalanan supranatural, sampai saya diberikan mendengar suara Tuhan secara audible. Itu pada waktu saya berdoa menangis, saya berbahasa roh. Disitulah kasih yang mula-mula. Ya, Tuhan berikan pernyataan bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya saudara, akhir zaman hari ini kita mendekati, lebih dekat lagi kepada kesudahannya. Mari terus kita berjaga-jaga dan berdoa. Dan pada saat kita mencari, mendapat, minta, diberi, ketuk, pintu dibukakan. Karena Tuhan bilang, akulah pintu. Pada saat kau mengetuk, aku bukakan. Ya, Tuhan pasti bukakan. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Jadi harus punya iman. Saudara kalau tidak punya iman, kayaknya nggak mungkin nih, kayaknya nggak bisa nih, kayaknya Tuhan nggak mau kasih. Nah, itu bukan iman, itu keraguan. Ya, itu tidak bisa saudara menerima baptisan Roh Kudus. Tapi iman ya. Oh iya benar ya, di firman Tuhan di Alkitab ada tentang baptisan Roh Kudus. Ya, kita harus percayai ya. Jangan apa kata orang, apa kata gereja, apa kata pendeta, saudara ya. Saya kenal banyak orang ya. Karena saya juga buka persekutuan doa. Suatu kali ada orang Protestan datang ya ke persekutuan kami. Dia mengalami Tuhan. Dia masih di gereja Protestan, tetapi pada saat dia berdoa di rumahnya, dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, berbahasa roh. Apa nih sampai dia kaget, tapi dia mengalami kepenuhan, mengalami baptisan Roh Kudus. Akhirnya dia cerita sama gerejanya, saudara. Pada saat dia cerita sama pendetanya nganggap dia sesat. Pendetanya nggak, kamu aneh gitu loh, kamu sesat, ini nggak ada dalam gereja kita bahasa roh gitu loh. Akhirnya karena dia nggak nyaman, lama-lama dia keluar dari gereja itu, dia cerita sama saya, dia bersaksian di PD saya, dan kemudian dia mengalami supranatural apa saudara? Pada satu hari ya, dia mengalami gini loh, orang yang sudah tua, umur 45 tahun gitu ya, gigi itu nggak mungkin ganti gigi baru ya. Mungkin anak-anak kecil ada gigi permanen nanti ya, umur 7 tahun ganti gigi yang susu, ganti gigi permanen. Nah dia waktu dia ke persekutuan doa kami, giginya ompong saudara ya. Giginya ada yang copot karena dia udah separuh umur juga ya, separuh baya ya. Tapi pada saat dia mengalami baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, dia mengalami mujizat yang aneh. Kenapa saudara? Dia berdoa minta Tuhan berikan gigi baru, saudara. Gigi baru mana mungkin? Ini kan ompong, saudara ya. Mana mungkin? Tapi dia dapat gigi baru, supranatural, saudara. Saya bilang mana? Lihat
Dia liatin nih, giginya benar-benar bagus, putih, bersih, mulus, gak ada lubang, saudara. 1 atau 2 biji saya lihat, saudara, secara nyata. Itulah mujizat. Setelah dia mengalami baptisan Roh Kudus, dia mengalami mujizat demi mujizat. Dia mengalami on fire with Jesus. Dia sampai melayani ke desa-desa, ya, sampai hari ini, saudara, ya. Itulah kalau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, ada kegairahan, semangat terus untuk mengikut Yesus, untuk cinta Yesus, ya, saudara. Lagi ya, kita lanjutkan ayat yang ke-9. Tadi Matius 7 ayat 7 dan 8, kita baca ayat yang ke-9. Dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi alam roh itu tertib, jangan takut. Kalau kita minta Roh Kudus, ya Roh Kudus yang datang. Jangan takut, takut nanti bukan Roh Kudus, nanti roh setan yang datang. Jangan terintimidasi, jangan negatif, ya saudara. Karena alam roh itu tertib. Pada saat kita minta Roh Kudus, maka roh Tuhan Yesus itu datang. Ya, maka Tuhan Yesus itu datang yang membaptis. Karena yang membaptis baptisan air itu Yohanes Pembaptis, baptisan pertobatan. Tetapi baptisan Roh Kudus dan baptisan api itu Tuhan Yesus yang datang menjamah, memberikan. Jadi secara alam roh, Tuhan Yesus yang datang numpang tangan di kepala kita, saudara. Itu secara alam roh, ya. Walaupun pada saat kita doa minta baptisan Roh Kudus, kita terima Roh Kudus, itu Roh Kudus yang masuk ke diri kita penuh itu karena ada penumpangan tangan dari Tuhan Yesus, baik melalui hamba Tuhan, baik pada saat doa pribadi, ya. Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Oh, kalau dibaptis Roh Kudus saudara ditumpang tangan pendeta, enggak juga. Pada waktu doa pribadi di kamar pribadi saudara minta, saudara mengalami kepenuhan, saudara mengalami baptisan, ya. Jadi jangan menghalangi kerja Tuhan. Kemarin ada satu kesaksian, ya. Namanya si Alam. Dia pernah kesaksian di YouTube saya awal-awal. Nah, dia itu dari Muslim karena dia sering mendengar YouTube Kristen. Akhirnya dia memberanikan diri untuk percaya Yesus, untuk dibaptis, sampai dibaptis. Tadinya dia suka mabok, dia suka dugem, pokoknya dunia malam, ya, nggak bener lah hidupnya. Tapi pada saat dia bertobat, saat dia terima baptisan air, di saat itu juga dia kepenuhan Roh Kudus, saudara, ya, bisa double. Pada waktu dibaptis air, dia mengalami pelepasan dari kuasa kegelapan, apapun dia menerima baptisan Roh Kudus, bahkan alam rohnya terbuka, ya. Dia melihat surga berapa menit, 5-10 menit. Dia lihat satu istana yang besar, padang rumput yang hijau, dan dia lihat sinar terang sekali di surga, ya. Jadi kita nggak bisa membatasi. Ini si Nur Alam yang dari Muslim percaya Yesus. Akhirnya dia baptis air, langsung dapat baptisan Roh Kudus, sampai dapat vision, dapat penglihatan dari Tuhan. Itu yang mengerjakan Tuhan sendiri, ya. Kita dengar kesaksian orang, kita jangan ngiri. Kita minta langsung sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang sama. Jadi ada satu kerinduan Tuhan kalau dia dikasih. Mau dong saya juga mengalami Tuhan. Mau dong saya juga dipenuhi. Saya juga begitu, saudara. Saya 6 bulan ya minta sama Tuhan. Tuhan penuhi aku, kalau aku gak bisa. Tuhan, masa depanku gimana? Aku takut masa depan. Saya minta tiap hari, saya berdoa 6 bulan. Kemudian Tuhan kasih pada waktu doa malam. Ya, ada hamba Tuhan ratusan. Siapa yang belum dibaptis Roh Kudus berdiri. Tidak ada penumpangan tangan, ya. Tapi saya berdiri di tempat, ya. Pendetanya jauh sekali di mimbar. Di situ saya mengalami kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Ya, jadi kita nggak bisa batasi Tuhan, cara kerja Tuhan. Jangan bilang, oh, Ci Maria minta 6 bulan nih, gue juga mau doa deh, minta kepenuhan Roh Kudus 6 bulan, ya kan? Nggak bisa dibatasi, ya. Misalnya bisa aja saudara berapa hari doa saudara terima, seperti koko saya 10 hari kebaptisan baptisan Roh Kudus, ya, puasa untuk terima baptisan Roh Kudus. Di hari pertengahan dari 10 hari diterima, saudara, ya. Jadi kita nggak bisa batasi Tuhan, kita nggak bisa batasi waktu Tuhan. Yang penting hati kita haus, kita rindu, kita murni, kita minta ampun dari setiap dosa-dosa kita, tutup semua celah-celah dosa. Ya, kita minta yang benar, yang murni dari Tuhan, ya. Kemarin ada satu teman saya juga, satu orang pendoa, ya. Dia juga bersaksi, Bu Maria, kamu tahu nggak bagaimana saya dibaptis Roh Kudus? Saya ini mendengar banyak sekali orang yang terima Roh Kudus.
dia bilang, Tuhan saya mau terima Tuhan. Saya juga mau minta sama Tuhan. Dia doa, dia minta sama Tuhan, saudara. Pada suatu hari, dia waktu ada acara KKR ya, dia habis berdagang. Dia bawa dagangannya ya ke tempat KKR itu. Dagangannya banyak ya, mungkin 1 dus, 2 dus. Ayo Blur, ke depan Blur. Ini altar call yang mau minta baptisan Roh Kudus. Ayo Blur ke depan. Dia di satu sisi, aduh dagangan gue gimana ya? Siapa yang jaganya? Jangan sampai hilang, jangan sampai dicuri orang. Sedangkan dia harus ke depan ya. Altar call di depan mimbar jauh daripada dia bangku dia. Dia taruh barang-barang dagangan. Tetapi dia bilang, Tuhan aku gak mau mikirin dagangan saya. Kalau mau hilang aja deh. Kalau yang ada yang curi deh gitu ya. Dia maju ke depan. Dia gak pusingin lagi dagangannya dia. Dia maju ke depan saudara, untuk terima baptisan Roh Kudus. Pada saat dia dicamah, itu dia dilihatin hati. Dia bilang, saya diperlihatkan hati saya ya, yang merah ya, yang bersinar merah. Kemudian dia lihat tangan Tuhan Yesus menumpang tangan di kepalanya dia. Disitulah dia mengalami kepenuhan ya. Saya lihat orang-orang itu hatinya itu yang berwarna merah ya. Artinya merah apa? Yang segar, yang murni, yang tulus ya. Tuhan lihat. Jangan punya hati yang salah, yang najis, yang kotor, hati yang culas, hati yang sombong. Tuhan gak mau. Ya, miliki. Tuhan lihat hati. Tuhan lihat kerinduan. Tuhan lihat ketulusan. Tuhan lihat kerendahan hati. Loh saudara, keinginan, kerinduan, haus akan Tuhan. Tuhan lihat. Sampai dilihat hatinya merah. Ya, makanya dia perhatiin kalau orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu hatinya itu berubah jadi merah, ya segar, hati yang rindu, yang haus akan Tuhan, dan dia lihat tangan Tuhan menyentuh kepalanya. Disitulah dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi dia lihat Tuhan Yesus itu berjalan, berkeliling. Nah, sudah waktunya Tuhan tumpang tangan di atas kepala orang-orang yang dibaptis Roh Kudus, itu dia kepenuhan. Jadi nggak setiap orang, ya ada yang belum waktunya. Ya, pada saat Yesus menyentuh nih kepala seseorang nih untuk dibaptis Roh Kudus, itu secara roh ya, di dalam penglihatan dia yang kesaksian ke saya. Pada waktu Yesus menumpang tangan orang-orang yang dibaptis Roh Kudus, dia penuh Roh Kudus. Ya, jadi betul, yang menumpang tangan untuk penuhan Roh Kudus itu Tuhan sendiri yang menumpang tangan. Bisa juga lewat tangan saya. Saya juga bisa dipakai Tuhan pada waktu altar call, pada waktu saya pelayanan. Ya, saya nggak tahu, nggak ngerti. Tiba-tiba pada saat saya mendoakan orang-orang ini penuh Roh Kudus, saudara, berbahasa roh, saudara. Ada juga yang sudah berbahasa roh tapi sudah lama nggak pernah dipakai, nggak pernah diaktifkan. Dia mengalami kepenuhan lagi, ya. Ayo yang sudah dibaptis Roh Kudus, minta kepenuhan lagi. Minta urapan baru, jangan dingin, jangan nggak dipakai. Sayang saudara, minimal sehari ya, setengah jam, 15 menit, bahasa roh. Berkata-kata itu berdoa. Bahasa roh kita nggak bisa apa ya, dihafalkan. Oh sakarabata shikeneta karaba. Saya juga nggak ngerti ya, bukan nggak sadar. Orang yang berbahasa roh tuh sadar, bukan nggak sadar kayak kesurupan, bukan. Orang-orang bilang, oh dia mabuk anggur zaman dahulu ya. Oh dia gila, oh dia kesurupan. Enggak, saudara. Kita ini sadar. Pada waktu kita mau berhentiin, bisa diberhentiin. Pada waktu kita bisa berbahasa roh. Tapi kita nggak ngerti. Tapi Tuhan tahu. Pada saat kita berdoa dengan bahasa roh, Tuhan tahu itu doa kita apa. Atau melalui pujian penyembahan, kita berbahasa roh juga itu satu pujian penyembahan. Jadi saudara rindukan ya, bagi saudara yang belum atau yang sudah, minta lagi kepenuhannya, minta lagi urapan yang baru ya. Puji nama Tuhan. Kita baca lagi ayat yang berikutnya. Atau ayat yang 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara, jika saudara meminta kepada Bapa di surga, Bapa di surga itu baik, dia itu murah hati, dia itu rindu untuk memberikan ya kepenuhan Roh Kudus pada setiap anak-anaknya, karena dia tahu ini hal penting. Bahkan Yesus sendiri suruh tunggu murid-muridnya. 120 orang dibaptis Roh Kudus pada awal-awal permulaan ya, di mana kegerakan Allah 10 Pentakosta, 10 hari setelah kenaikan dia ke sorga. Suruh tunggu murid-muridnya 10 hari kemudian. Murid-muridnya dan juga orang-orang
yang di sekitar sana mengalami kepenuhan Roh Kudus. Disitulah ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada manifestasi Roh Kudus yang dikerjakan, sehingga mereka diberikan roh keberanian untuk menginjil, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan jalan keselamatan, untuk memberitakan Injil. Mereka dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat, dari daerah ke daerah, memencar ke seluruh bumi. Sampai hari ini kita boleh menikmati jalan keselamatan karena ada murid-murid Yesus awal daripada baptisan Roh Kudus di zaman Kisah Para Rasul ini, membuat kita sampai hari ini bisa percaya Yesus, bertobat dan menerima keselamatan. Itulah karya Roh Kudus pada setiap murid-murid Yesus. Sampai hari ini kita bisa menikmati, dan kita juga bisa mengalami, dan kita juga bisa menerima keselamatan. Puji nama Tuhan. Jika saudara dan saya mau dipakai Tuhan lebih lagi, mari minta kuasa yang daripada Tuhan. Karena penginjilan, karena kita rindu keluarga kita diselamatkan, tidak bisa dengan kuasa kita pribadi, doa kita pribadi. Tapi pada saat kita sertakan Tuhan, kita ambil kuasa Tuhan, tarik kuasa Tuhan, tarik kuasa mujizat Tuhan, orang akan mengalami, kita akan mengalami, dan orang lain akan melihat terheran-heran perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat kita berdoa, ada kesembuhan. Pada saat kita mengalami masalah, kita ada jalan keluar. Pada saat kita mengalami ujian-ujian hidup, kita bisa kuat. Karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus. Ya, puji nama Tuhan. Saudara rindukan, saudara ingini, saudara mulai doa. Karena ini zaman bukan zaman yang mudah. Ini kita hidup dalam penghujung akhir zaman. Jika saudara tidak peka dengan Tuhan, tidak dengar-dengaran sama Tuhan, saudara tidak minta pertolongan Roh Kudus, saudara akan habis, akan hancur hidupmu, juga akan murtad, banyak pemurtatan besar-besaran di akhir zaman, dan juga akan banyak penyesatan di akhir zaman. Mari saudara, kuatkan hati, rindukan Tuhan, dan saudara dan saya akan berjalan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Hari ini kami belajar bahwa yang belum menerima Yesus bisa minta pada Bapa di sorga. Kita disuruh minta, maka kau akan mendapat. Lalu cari, juga minta, dan ketuk bertalu-talu, dan kita akan dibukakan pintu. Tuhan akan memberikan apa yang kita ingini, kita rindukan. Karena Tuhan tahu kita butuh, kita perlu, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Kalau enggak, kita enggak kuat untuk menjalani hidup. Kita enggak kuat masa depan. Kita enggak tahu akan terjadi apa di bangsa ini. Kita enggak akan tahu apa yang terjadi di keluarga kami, di usaha pekerjaan kami, di pelayanan kami, di keluarga kami, dan apapun juga. Tapi satu hal yang kami tahu, kami mau berjalan bersama Tuhan. Hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun bersama Tuhan. Dan Immanuel, Manunggal, dan bersama Tuhan kami tidak akan pernah dibiarkan ditinggalkan. Kami akan tetap kuat dan berjalan menuju Sion. Karena kami tahu kami akan masuk dalam kekekalan. Sebab itu Tuhan tolong penuhi lagi dengan urapan yang baru. Bagi kami yang sudah diurap, hingga kami boleh menjadi berkat. Hingga kami boleh menjadi contoh teladan. Dan juga Tuhan yang belum terima Roh Kudus, mulai berdoa, mulai minta, mulai haus, mulai lapar akan kebenaran. Dan mulai perhatikan perkara-perkara yang di atas lebih daripada perkara-perkara yang terlihat di bumi ini. Terima kasih Tuhan, jamahlah kami, Roh Kudus yang bekerja, dan juga biarlah Tuhan Yesus yang mendatangi setiap jiwa-jiwa yang menonton YouTube Pas Agape ini, sehingga Tuhan Yesus menumpang tangan di atas kepala mereka, dan mereka menerima baptisan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Karena Roh